Salam pemirsa Cabinene semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana buku ini memberikan kita pelajaran untuk kita bisa belajar, bertumbuh selalu kepada Tuhan, mengetahui kehidupan yang sebenarnya, mengetahui akan kebugaran, akan fisik, mental, dan spiritual kita. Sehingga kita dapat diberikan kekuatan setiap hari untuk kita bisa belajar bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Karena melalui kita bergantung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan dorongan tentang mengenal akan Tuhan itu lebih dalam, dan juga kita akan memiliki inspirasi-inspirasi bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga semuanya itu kita jadikan sebagai satu motivasi untuk kita belajar bagaimana kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden. Jadi pelajaran kita kali ini dengan judul apa yang saya pelajari dari Penerbangan 847. Ayat intinya terambil dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayah saya selalu menjadi mentor saya secara spiritual dan dalam aspek kehidupan yang lain. Saat bertumbuh dewasa, saya ingat dia memuji orang lain atas pekerjaan yang bagus yang mereka lakukan. Saya terutama memperhatikan bahwa dia melakukan ini kepada mereka yang jenis pekerjaannya adalah pelayanan yang seringkali dianggap remeh oleh orang-orang. Satu kali, ayah memuji pramugari yang harus berurusan dengan beberapa penumpang yang memperlakukan wanita itu dengan kasar. Dia sangat bersyukur sehingga dia membuat pengaturan agar ayah saya dapat pindah duduk di kelas 1. Saya mencoba mengikuti teladan ayah saya dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Baik, pelajaran yang kita dapatkan di sini menceritakan bagaimana untuk kita bisa mengambil satu tindakan yang positif pada saat kita mengalami satu kendala negatif. Jadi di sini dikatakan bahwa ada satu cerita yang dilihat dari si anak ini pada saat dia melihat akan kasus yang terjadi di dalam pesawat. Tetapi di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa kita harus kasihi musuh kita dan berdoa kepada mereka yang telah menganiaya kita sendiri. Dikatakan di sini bahwa ayahnya menjadi mentor dan juga menjadi aspek kehidupan yang lainnya, selalu memberikan dia contoh yang positif yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia dapat melihat di sini pada saat dia bertumbuh dewasa, dia melihat ayah yang selalu memuji orang-orang yang melakukan pekerjaan pelayanan yang selalu diremehkan oleh orang, sehingga dengan itu dia mengambil satu positif bahwa harus menghargai orang yang melakukan pelayanan dengan semaksimalnya dia, harus melayani orang dengan semaksimalnya kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sepenuh hati kita, sehingga pada saat kita melihat cerita ini, kita sebagai orang yang pengikut Kristus atau seorang Kristen harus bisa memiliki hal yang sama seperti ayah ini mengajarkan kepada anaknya. Jadi sini dikatakan bahwa satu kali ayahnya memuji pramugari yang berurusan dengan beberapa penumpang yang memperlakukan wanita ini dengan kasar. Kalau kita melihat cerita ini mungkin seringkali terjadi pada saat kita ingin untuk berpergian kemanapun kita ingin pergi. Pada saat akan ada contoh yang akan kita lihat di sana, pada saat ada pramugari bertemu dengan penumpang yang mungkin tidak menghargainya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ayah ini bersyukur membuat pengaturan agar ayah saya dapat pindah ke tempat saya memuji, mengikuti teladan ayah saya dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan hormat. Jadi pelajaran yang kita pelajari di sini memberikan kita pengetahuan bahwa kita harus melakukan sesuatu sepatut dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maksudnya Tuhan. Karena pada saat kita melakukan itu dengan cara yang benar, maka kita diberikan kenaikan sendiri tanpa kita meminta untuk naik itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ayah dari anak tersebut, dia melakukan halnya untuk memberikan penghormatan atau sopan kepada orang lain. Tetapi apa yang dia dapatkan adalah dia memiliki satu kehormatan yang diberikan oleh pramugari ini. Jadi begitu pun dengan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, pada saat kita dianiaya sekalipun, kita harus menjalani kehidupan itu. Karena itu adalah baik untuk kehidupan kita. Karena pada saat Tuhan melihat itu baik, dia akan memberikan kita bertambahnya iman yang kita miliki itu. Jadi sesuatu iman yang kita miliki bukan dengan secara gampang itu, tetapi kita harus memiliki satu perjuangan, satu perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga semuanya bisa kita dapatkan melalui pertumbuhan akan kehidupan kita sendiri atau akan karakter kita masing-masing. Tahun lalu saya dan suami beruntung bisa terbang ke suatu tempat liburan.
di salah satu bagian terpanjang penerbangan kami, yaitu sekitar 4 jam. Saya duduk di antara suami saya dan seorang wanita bertubuh besar yang batuk tanpa henti. Batuk ini bukan batuk biasa, melainkan terdengar seperti batuk yang bahkan akan membentuk perutnya sakit. Di setiap 15 detik dia terbatuk-batuk. Saya kemudian menjadi sakit secara fisik. Baik, kalau kita lihat cerita ini, mungkin ada satu kalimat yang Tuhan ingin untuk memberikan kita pelajaran di sini. Kalau kita melihat di sini bahwa pada saat kita berseberangan dengan orang atau kita sedang duduk berseberangan dengan orang, lalu orang itu melakukan aktivitas yang kita tidak suka, mungkin kita merasa mengeluh, kita merasa bahwa kita sangat terganggu. Kita akan melakukan satu kesakitan, yaitu fisik kita terganggu dengan apa yang dia sudah lakukan. Tetapi apa yang dilakukan di sini dikatakan bahwa pada saat perempuan ini batuk, dia merasa bahwa perempuan ini akan sakit perutnya, tetapi perempuan ini tidak bisa untuk berhenti begitu lama, tetapi hanya bisa berhenti setiap 15 detik, lalu dia akan batuk lagi. Tapi ketika perjalanan itu terus berlanjut, ketika saya menyadari bahwa wanita ini tidak hanya membuat saya sakit tetapi juga marah, saya mulai berdoa, Tuhan tolong hentikan batuk wanita ini. Tetapi batuk itu tetap berlangsung. Baik, apa yang seringkali kita lakukan di sini mungkin sama seperti yang wanita ini lakukan. Kita seringkali pada saat kita sudah mengalami kesusahan, kita akan berdoa, Tuhan tolong hentikan akan masalah ini supaya masalah ini tidak terjadi. Tetapi apa yang kita lihat, masalah ini akan terus berlangsung. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kita pelajaran? Tuhan memberikan kita pelajaran bahwa kita pada situasi yang sangat sulit pun kita harus menerima akan situasi itu. Karena pada saat kita menerima situasi itu, maka itu adalah keuntungan untuk diri kita. Bagaimana kita dibentuk karakter kita untuk bisa menghadapi situasi yang tidak baik maupun baik pun, kita bisa menghadapi semuanya. Lalu sebuah pemikiran muncul di benak saya. Wanita malang ini pasti rasa sengsara juga. Jadi saya mengubah doa saya, Tuhan, keadaan wanita ini tidak baik. Demi dia, tolonglah agar batuknya berhenti, sehingga dia bisa merasa lega dan merasa lebih baik. Tidak lama kemudian batuknya sedikit meredah dan toleransi saya membaik. Baik, pelajaran yang kita dapat di sini memberikan kita pelajaran. Seringkali kita memaksa kehendak Tuhan untuk terjadi secara cepat, tetapi kita tidak membutuhkan proses yang terjadi. Seringkali kita juga memaksakan hal yang sama seperti wanita ini memaksakan berdoa kepada Tuhan. Dia minta untuk batuk dari wanita ini berhenti, tetapi dia tidak mendoakan sesuatu hal yang baik yang untuk menjadi keuntungan untuk perempuan ini dan juga untuk dirinya sendiri. Sehingga pada saat dia sudah sadar, dia mulai mendoakan hal yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, dia mendoakan bahwa Tuhan, keadaan wanita ini tidak baik. Demi dia, tolonglah agar batuknya berhenti sehingga dia bisa merasa lebih baik dan merasa lega. Tidak lama kemudian, batuknya sedikit meredah dan toleransinya sangat membaik. Inilah yang harus kita doakan. Kita mengalami satu pelayanan yang sesungguhnya pada saat kita merasa bahwa ini adalah keuntungan untuk kedua belah pihak. Tuhan akan memberikan kita keuntungan pada saat kita memberkati orang lain. Tetapi pada saat kita tidak memberkati orang lain, maka berkat itu tidak bisa untuk menjadi pelayanan kehidupan kita masing-masing. Sepanjang penerbangan tersebut, pramugari tahu bahwa saya pasti merasa tidak nyaman duduk di sebelah wanita ini. Tetapi saya selalu sopan dan selalu tersenyum. Di akhir penerbangan saya tertidur dengan kepala saya di atas bahu suami saya, ketika saya merasa sesuatu diletakkannya di pangkuan saya. Ketika saya membuka mata, yang mengejutkan saya, sampaiane sepotong kain melilitnya. Di sepotong kain itu tertulis, terima kasih atas senyum dan sopan santun Anda dari American Airlines penerbangan 847. Sampai saat ini botol sampaiane yang belum dibuka itu selalu mengingatkan saya untuk memperlakukan orang dengan hormat dan mendoakan mereka yang membuat orang lain sengsara karena mereka sendiri mungkin lebih sengsara. Dapatkah Anda memikirkan seseorang yang mengganggu Anda? Mungkin ini waktunya untuk berdoa. Baik, pelajaran kita di akhir memberikan kita pelajaran yang sangat bermakna untuk kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa pada saat dia sudah berdoa, apa yang Tuhan hikmatkan lalu dia doakan itu, dia sudah memiliki jalan keluarnya. Dia bisa merasa lega sendiri untuk kehidupannya. Sehingga pada saat perjalanan yang panjang ini sudah menyenangkan, dia merasa bahwa penerbangan ini memberikan dia satu pelajaran untuk bisa menghormati dan juga tersenyum pada saat
mengalami krisis di dalamnya. Jadi dikatakan di sini bahwa pada saat mereka sudah akhir dari penerbangan, dia tertidur di pangkuan suaminya. Tetapi yang mengejutkannya adalah sebotol sempayane dan sepotong kain melilitnya ditaruh di pangkuannya. Dan itu adalah ucapan terima kasih dari penerbangan 847 untuk memberikan terima kasih atas senyum dan sopan santunnya dari American Airlines. Apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu untuk kita diberikan dulu ucapan terima kasih atau sekalipun. Tetapi kita harus bisa memberikan contoh bagaimana kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat orang melihat itu menjadi satu terang untuk dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi botol itu pun dia simpan dengan cara untuk dia mengingat bahwa dia harus memperlakukan orang dengan hormat. Dia mendoakan orang lain yang lagi sengsara karena mereka sendiri mungkin lebih sengsara dari kehidupannya. Kita diajarkan bahwa kehidupan kita mungkin mengalami satu kesengsaraan, tapi kita harus melihat bahwa orang lain memiliki sengsara yang lebih. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia untuk bisa memiliki keringanan akan kesengsaraan itu. Kita mendoakan dia untuk bisa menjadi orang yang ingin untuk bertumbuh, orang yang ingin untuk merubah, sehingga pada saat dia berubah, dia bisa menjadi contoh pelayanan yang baik kepada sesama-sesamanya. Dari pelajaran yang dapatkan di sini adalah bagaimana kita kasih musuh kita dan kita mendoakannya. Meskipun mereka tidak menghargai kita terus mendoakan mereka, karena pada saat kita lakukan itu adalah satu pelayanan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu pun kita akan memiliki satu pelajaran untuk pembentukan karakter kita masing-masing. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.